Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wira Sarasati. Saya akan membahas mengenai tantangan burnout karyawan dan well-being, khususnya dikaji dari sudut pandang perilaku organisasi. Burnout adalah kondisi kelelahan fisik, emosional, dan mental yang disebabkan oleh stres kerja yang berkepanjangan. Kondisi ini membuat karyawan kehilangan motivasi, mengalami kelelahan kronis dan berdampak negatif pada performa kerja. Sementara itu, well-being atau kesejahteraan karyawan adalah kondisi di mana karyawan merasa sehat secara fisik, mental, dan sosial. Organisasi yang memperhatikan well-being karyawan terbukti memiliki produktivitas yang lebih tinggi dan tingkat turnover yang lebih rendah. Teori motivasi Herzberg. Menurut Herzberg ada dua jenis faktor yang mempengaruhi motivasi karyawan. Yang pertama, faktor higienis seperti gaji, kondisi kerja, dan kebijakan perusahaan. Jika faktor ini tidak terpenuhi, karyawan akan tidak puas dan beresiko burnout. Yang kedua yaitu faktor motivator, seperti tanggung jawab, pengakuan, dan kesempatan berkembang. Faktor ini yang mendorong kepuasan kerja dan well-being. Jadi organisasi perlu menyeimbangkan kedua faktor ini untuk mencegah burnout dan menciptakan lingkungan kerja yang sehat. Gaya kepemimpinan. Gaya kepemimpinan juga sangat mempengaruhi kondisi psikologis karyawan. Pemimpin transformasional yang mampu menginspirasi, memberikan perhatian personal dan mendukung perkembangan karyawan, berperan besar dalam mencegah burnout. Sebaliknya, gaya otoriter atau pasif bisa memperburuk tekanan kerja. Pemimpin yang peduli dan komunikatif akan menciptakan rasa aman dan nyaman bagi timnya. Struktur organisasi modern. Struktur organisasi juga bisa berpengaruh, yaitu struktur flat dan agile memungkinkan komunikasi lebih terbuka dan pengambilan keputusan yang cepat. Dengan lebih sedikit birokrasi dan lebih banyak kolaborasi, tekanan kerja bisa dikurangi dan karyawan merasa lebih terlibat. Fleksibilitas dalam struktur kerja modern ini sangat mendukung keseimbangan antara pekerja dan kehidupan pribadi. Komunikasi dan konflik. Komunikasi yang buruk dan konflik yang tidak dikelola dengan baik adalah penyebab umum burnout. Organisasi perlu menciptakan budaya komunikasi terbuka agar karyawan bisa menyampaikan beban kerja atau masalah psikologis tanpa rasa takut. Manajemen konflik yang efektif juga penting agar lingkungan kerja tetap sehat dan harmonis. Dampak burnout pada organisasi. Burnout bukan hanya merugikan individu, tapi juga organisasi. Produktivitas menurun, absensi meningkat, dan turnover tinggi bisa terjadi. Lebih jauh, perusahaan bisa mengalami kerugian finansial akibat biaya perekrutan ulang dan pelatihan karyawan baru. Studi kasus pada burnout dan well-being yaitu Tokopedia. Sebagai contoh, Tokopedia adalah perusahaan Indonesia yang berhasil mengelola burnout dan meningkatkan well-being. Mereka menerapkan kerja fleksibel, menyediakan layanan konseling dan mendorong budaya kerja kolaboratif melalui struktur agile. Kepemimpinan mereka juga berfokus pada pengembangan dan kesejahteraan karyawan secara menyeluruh. Strategi untuk mengatasi burnout. Beberapa strategi yang bisa diterapkan organisasi yaitu meningkatkan faktor motivasi dan higienis, mendorong gaya kepemimpinan yang suportif, membangun struktur kerja fleksibel, menyediakan saluran komunikasi terbuka dan pelatihan manajemen konflik, menyediakan program kesehatan mental dan kesejahteraan. Kesimpulan, sebagai penutup, burnout adalah tantangan serius di dunia kerja modern. Namun, dengan pendekatan perilaku organisasi, mulai dari teori motivasi,
gaya kepemimpinan, struktur modern, hingga komunikasi, kita bisa mencegah burnout dan meningkatkan well-being karyawan. Organisasi yang menaruh perhatian pada kesejahteraan karyawan akan mendapatkan tim yang loyal, sehat, dan produktif. Cukup sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.